Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Milko Huta Barat, SE, SH, MSI, MH. Saya lulus Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, lulus Magister Administrasi dan Kebijakan Perpajakan dari Universitas Indonesia, lulus Sarjana Hukum dari Universitas Jayabaya, dan lulus Magister Hukum dari Universitas Jayabaya. Saat ini saya adalah salah satu dosen di program studi Diploma 3 Manajemen Pajak, Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia. Bidang ilmu saya adalah Manajemen Pajak atau Administrasi Pajak. Dan mata kuliah yang saya ajar adalah Perpajakan Internasional. Dan tujuan untuk pembuatan video kali ini adalah untuk melengkapi syarat pengajuan sertifikasi dosen. Materi pembelajaran saat ini adalah tentang pencegahan upaya penghindaran pajak melalui kebijakan debt to equity ratio. Metode pengajaran adalah pemberian materi dan sesi diskusi. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kembali di kelas pajak internasional. Minggu lalu kita udah bicara tentang kredit pajak luar negeri. Nah, sesuai RPS, hari ini kita akan belajar tentang debt to equity ratio. Jadi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana upaya untuk wajib pajak itu menghindari pajak, gitu ya. Seperti kita ketahui kan di dalam pajak internasional itu seringkali ada pemilihan-pemilihan atau dalam tax planning itu ada cara-cara, gitu ya, yang dipakai oleh wajib pajak supaya bagaimana pajak itu kecil dibayarkan di suatu negara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu yang dimaksud dengan debt to equity ratio. Kalau di bahasa Indonesianya adalah perbandingan antara hutang dengan modal. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya pikir kalian semuanya udah belajar akuntansi perpajakan kan ya. Di dalam sisi neraca suatu perusahaan itu ada di sisi kanan itu ada yang dinamakan utang, ada juga yang dinamakan modal. Ada nggak yang bisa jawab dari kalian apa perbedaan antara utang dan modal dalam pembiayaan perusahaan? Ya, silakan. Kalau menurut saya sendiri, utang itu adalah dana pinjaman yang wajib dikembalikan, biasanya disertai bunga. Sedangkan untuk modal itu dana dari pemilik atau pemegang saham yang tidak wajib dikembalikan seperti pinjaman. Nah, tetapi pemilik berhak atas laba atau dividennya tersebut. Ya, baik. Jadi untuk pembiayaan suatu perusahaan itu bisa dilakukan dengan dua cara tadi ya, ada utang dan juga modal. Kalau tadi modal adalah uang milik si pemilik perusahaan itu sendiri, gitu kan. Kalau utang pihak ketiga. Oke, itu pengantar untuk kita masuk ke dalam debt to equity ratio. Kemudian tadi dikatakan bahwa untuk melakukan suatu usaha diperlukan tambahan dana, begitu ya. Itu bisa dari utang atau modal. Pertanyaannya adalah mengapa perusahaan itu membutuhkan tambahan dana untuk menjalankan atau untuk mengembangkan usahanya? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Kenapa perusahaan itu membutuhkan tambahan dana itu? Karena perusahaan memerlukan dana untuk membeli aset, juga dapat menambahkan persediaan, membiayai operasional, dan juga membuka cabang atau memperluas produksi perusahaan tersebut atau membiayai investasi baru. Ya, pada intinya adalah untuk menjalankan atau untuk mengembangkan usaha, gitu ya. Nah, sekarang kenapa harus dibatasi antara utang dan modal, DER? Jadi hari ini kita akan bicara tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2015 untuk praktek perpajakan, di mana ada pembatasan utang terhadap modal yang diatur oleh pemerintah.
Nah, telah disebutkan oleh kawan kalian tadi, kalau utang itu ada biaya yang harus dikeluarkan, yaitu apa? Kalau kita berhutang, maka selain ada pokoknya, maka kita harus membayar juga bunga, ya, bunga. Nah, bunga itu akan menjadi biaya, gitu kan, di dalam perusahaan. Kalau tidak diatur, maka bunga itu akan menjadi beban yang membuat perusahaan itu menjadi rugi bisa-bisa. Nah, ini kita buat ilustrasi ya. Kalau perusahaan yang wajar gitu ya, ada utangnya, kemudian dia bayar bunga, kemudian kalau dari modal nanti ada dividen, seperti ini kan, ada profitnya. Nah, tapi kalau di yang B, itu modalnya kecil. Kalau tadi ya ini modalnya besar ya. Ini kalian lihat modalnya 70%, utangnya hanya 30%. Nah, ini modalnya kecil ya, tapi hutangnya besar sekali. Sehingga beban bunganya nanti akan besar, sehingga kemudian perusahaannya akan rugi modalnya kemudian tergerus, sehingga pada akhirnya ekuitasnya minus. Akibatnya apa kalau perusahaan rugi? Tidak bayar pajak ya. Nah, itu yang dibatasi oleh pemerintah. Apa yang dibatasi? Nah, negara membatasi debt to equity ratio tadi dibatasi hanya 4:1. Maksudnya apa? Kalau modalnya 1, maka hutangnya boleh 4. Di luar itu, maka nanti kalau ada biaya bunga akan dikoreksi fiskal. Dan sifatnya koreksi fiskalnya adalah koreksi fiskal yang permanen. Ini bukan yang temporer ya, kayak contohnya kayak penyusutan gitu, itu kan temporer ya. Kalau ini enggak, meskipun perusahaan itu betul-betul mengeluarkan itu untuk kepentingan bisnisnya, tapi kalau DER-nya udah lebih dari 1:4, maka nanti biaya bunganya akan disesuaikan, akan ada koreksi fiskal, tidak boleh semuanya, akan dihitung ulang, intinya seperti itu. Ini aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 169 tadi. Nah, anatominya seperti ini. Utang modal itu apa sih? Liabilitas itu kan utang ya, yaitu dibilang utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan juga utang dagang, tapi ada bunganya, gitu. Nah, ekuitas itu apa? Ekuitas itu modal saham plus laba ditahan dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang berelasi. Ya, jadi yang satu itu adalah ekuitas, yang liabilitasnya 4. Nah, ada juga, tapi nggak semua ini diatur harus seperti ini. Ada pembatasan. Jadi kalau wajib pajaknya bank, lembaga pembiayaan, asuransi, atau pertambangan migas, infrastruktur, nah itu tidak diatur dengan DER 4:1 ini. Atau yang PPA wajib pajak yang PPh-nya final seluruhnya. Kenapa? Karena kalau wajib pajak yang PPh-nya final seluruhnya, mau biaya bunga berapapun, pasti kan dikoreksi fiskal kan. Kenapa? Karena semua beban-beban yang nanti penghasilannya bersifat final, maka semuanya harus dikoreksi fiskal. Jadi aturan 4:1 ini tidak relevan dengan wajib pajak yang seluruh penghasilannya dikenakan PPh final. Contohnya apa? Konstruksi, gitu ya. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan biaya pinjaman tadi, yang masuk ke dalam skema 4:1. Ya, itu ada bunga, diskonto premium, biaya arrangement, biaya sewa pembiayaan, garansi fee, dan selisih kurs terkait bunga ini. Nah, itu semua masuk ke dalam filter tadi ini, digabung semua gitu ya, beban-bebannya, kemudian liabilitasnya digabung semua, kemudian dibandingkan dengan ekuitasnya. Nah, kalau dia masih
kurang atau maksimal 4:1, maka semuanya boleh dikurangkan. Tapi kalau udah lebih, bisa 1:5 gitu ya, bukan semuanya nggak boleh, bukan semuanya non-deductible, tapi dikoreksi sebagian gitu ya, sehingga rasio utangnya menjadi 4:1. Nah, ini kita kalau bicara pemeriksaan ya, itu yang tadi saya katakan, orang kalau terlalu banyak hutang, modalnya kecil tapi dia mendasarkan operasinya atas utang, maka biaya bunganya akan besar dan itu akan membebani laporan keuangannya, laporan laba ruginya. Kalau dia rugi, maka akan modalnya akan tergerus terus gitu. Pada akhirnya ekuitasnya nol, perusahaannya nilainya jadi minus, kurang dari nol. Nah, itu yang dihindari oleh pemerintah. Kemudian juga terutama utang swasta luar negeri ya, si wajib pajak harus lapor ke DJP. Kalau misalnya dia nggak lapor ke DJP, maka semua biaya pinjamannya itu tadi akan ditolak, meskipun masih di bawah 1:4. Nah, satu lagi, uji DER 4:1 ini ternyata belum cukup juga. Kalian udah pernah belajar tentang transfer pricing kan? Nah, transfer pricing ini adalah ujian berikutnya dari DER. Ini contoh ya, perusahaan PMA tadi ya, contoh PMA. Dia utangnya udah kurang nih dari 4:1. Tapi habis itu ada lagi ujiannya. Ujiannya apa? Apakah bunganya wajar? Contoh nih, misalnya DER-nya oke lah, aman ya, 3:1. Tapi ternyata dia minjem ke afiliasinya atau perusahaan induknya. Bunganya nggak wajar. Contohnya begini, kalau bunga bank biasa gitu cuma 5-6%, dia bunganya sampai 10% atau 12%. Nah, itu juga nggak wajar. Jadi meskipun DER-nya lolos, tapi itu belum cukup. Masih harus diuji lagi dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, transfer pricing tadi. Ya, jadi ini memang nanti kalian akan belajar di manajemen pajak, mungkin lebih dalam di zona 3 zona bahaya ini di manajemen pajak. Oke, cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya dengan cara membuat rata-rata per bulan, berapa rata-rata utang, berapa rata-rata modal, kemudian baru di akhir tahun itu diketahui berapa modalnya, berapa utangnya. Jadi bukan per 31 Desember ya, tapi setiap bulan dihitung berapa dia modalnya pada saat ini, berapa utangnya dia pada saat ini, kan berubah terus kan. Kadang-kadang kalau pokoknya dibayar kan juga nanti berubah gitu kan. Nah, ini semua kemudian dihitung selama 1 tahun. Nah, ini contoh ya, Ini ternyata utangnya 6:1. Utangnya 6, modalnya cuma 1. Maka harus dipotong secara proporsional. Contoh, tadi tuh ya, dia 6, kan hanya boleh 4. Maka beban yang boleh dibiayakan hanya 4/6. Kalau tadi biaya total pinjamannya 228, karena 1:4 dan dia sudah 6, maka formulanya adalah 4/6 kali 228. Itulah yang boleh dibiayakan. Sisanya gimana? 76 miliar koreksi fiskal dan sifatnya permanen. Oke, kita lanjut ya. Ini ada contoh. Kalau tadi ini semuanya, kalau yang contoh tadi, ini kan kalau perusahaan yang non final. Tapi ternyata ada juga perusahaan yang campuran, ada finalnya, ada non final juga, gitu. Itu gimana cara ngitungnya? Contohnya apa? Ini kalau di soal dikasih contoh, ada perusahaan yang penghasilannya dari sewa tanah dan bangunan, itu final kan? Jadi dia nggak boleh tuh yang biaya bunga yang sehubungan dengan penghasilan sewa tanah dan bangunan itu harus dikeluarin dulu, gitu kan? Nah, kalau di soal ini
25%. Sedangkan yang penghasilan yang tidak finalnya 75%. Nah, maka biaya yang boleh dikeluarkan dikalikan lagi nih. 25%-nya ini harus dikeluarin. Begitu ya. Jadi yang boleh dibiayakan 152 miliar tadi ya, 125 miliar dikalikan lagi 4/6 kali, 152 ini didapat dari 4/6 kali 228, 152. Dikurangin lagi dari 25% tadi, 38 miliar. Jadi tinggal 114. Gitu ya. Jadi yang dikurangkan dari 105 dari 228 biaya bunganya 4/6 dulu dapat 152. 152 dikalikan lagi 25%. Dari mana ini? Dari penghasilan finalnya 38. Jadi dari 152 ini hanya 114 miliar rupiah yang boleh dibiayakan. Sisanya berarti berapa nih? 114 ya. 114, setengahnya harus dikoreksi fiskal. Oke, ini rasio B, yaitu utang untuk objek bukan pajaknya. Ini sama juga. Kalau tadi bicara final, ya, final non final, ini objek non objek sama aja. Kalau penghasilan bukan objek pajak, otomatis biayanya berapapun juga nggak boleh dikurangkan, iya kan? Kan itu berdasarkan prinsip deductible, taxable. Kalau penghasilannya bukan objek pajak, maka nggak boleh ada biaya apapun juga untuk itu. Ya kalau gitu SPT-nya jadi minus terus, kan begitu ya. Jadi ini sebenarnya prinsipnya sama dengan yang tadi. Oke, nah ini nanti akan ada tugas, gitu ya. Tugas di minggu depan, bagaimana cara kita membuat pengujian DER. Nanti akan ada soal, tapi prinsipnya adalah bagaimana cara kita melakukan pengujian DER. Ada tahap-tahap yang harus kita kerjakan di dalam kertas kerja. Yang pertama tadi, cek industrinya, apakah dia dikecualikan dari 4/1, yang tadi slide saya itu, perbankan, asuransi, dan kawan-kawan itu ya. Kemudian, lihat, cek ekuitasnya. Nah, perhatikan ya, kalau ada satu perusahaan ekuitasnya 0 atau negatif, berarti kan nggak mungkin ada 1/4 kan? 1 itu kan plus 1/4. Tapi kalau 0, nggak ada 0/4 atau minus 1/4. Artinya apa? Kalau perusahaan udah minus atau 0 ekuitasnya, maka tidak boleh ada biaya bunga. Harus dikoreksi fiskal seluruhnya. Begitu ya. Nah itu pengujian kita. Kemudian ada pengecualian khusus tadi yang bicara tentang bukan objek pajak, yang penghasilan dikenakan PPh final, itu juga harus dikeluarin dulu. Nah, udah bersih, baru kita buat perhitungan rata-rata bulanannya. Berapa tiap bulan utangnya, berapa tiap bulan modalnya. Jadi rasio itu harus dibuat per bulan. Baru kemudian setelah kita dapat rasio itu, kalau lebih, baru kita bikin proporsi. Yang tadi kan 4/6 tadi kalau lewat. Tapi kalau misalnya semuanya di bawah 4, berarti semuanya boleh dibiayakan. Tidak perlu ada koreksi fiskal. Tapi itu tadi ya, tetap aja harus ada pengujian kewajaran. Itu lain lagi nanti materinya. Tapi kita bicara DER dulu. Begitu kurang dari 1/4, maka normalnya semua biaya utang itu boleh dibiayakan. Begitu. Kemudian yang keenam ya, yang terakhir tadi ada penghasilan final ya. Ada yang bukan objek dan yang final juga.
Ya, kira-kira itu yang paling penting kita pelajari untuk bagaimana upaya pemerintah untuk mengendalikan penghindaran pajak melalui debt to equity ratio. Ya, kira-kira begitu yang bisa dapat saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Pak mau nanya, kenapa perusahaan itu nggak boleh terlalu banyak menggunakan utang? Padahal kan utang bisa membantu perusahaan untuk berkembang, Pak. Iya, perusahaan boleh berhutang. Ya, prinsipnya adalah perusahaan boleh berhutang. Tapi karena tadi ada upaya penghindaran pajak, begitu ya, yang dilakukan dengan sengaja oleh wajib pajak membesarkan biaya hutangnya, karena kalau hutang tadi kan, kalau bicara hutang kan ada bunga. Kalau modal, pengembaliannya melalui apa? Dividen, ya kan? Kalau dividen, perusahaan untung baru bagi dividen. Tapi kalau hutang, mau perusahaan rugi atau laba, dia harus bayar bunga. Nah, itulah yang harus dibatasi sama pemerintah. Karena kalau bunganya utangnya banyak terus semakin meningkat, biaya bunganya juga semakin meningkat, maka akan menggerus laba, menggerus juga pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Jadi prinsipnya tidak dilarang, tapi tidak boleh terlalu besar. Supaya apa? Supaya beban bunganya tidak terlalu tinggi. Gitu ya. Jelas. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya Pak. Oke, silakan. Ini Pak bertanya, apakah semua biaya bunga pinjaman perusahaan otomatis boleh menjadi pengurangan pajak? Ya, jadi kalau kita bicara rekonsiliasi fiskal, gitu ya. Kalau secara komersil, biaya bunga kan boleh dibiayakan semua. Komersil boleh. Tapi begitu kita mau menghitung berapa penghasilan kena pajak, maka akan masuk ke dalam suatu proses namanya rekonsiliasi fiskal. Pertanyaannya adalah, apakah bunga pinjaman ini boleh, gitu kan? Nah, inilah tadi PMK 169 tadi yang menjadi parameternya, gitu ya. Apakah biaya bunga secara komersil boleh seluruhnya dibiayakan juga di dalam laba rugi fiskal? Nah, jawabannya adalah tidak semuanya, ya kan? Tergantung dari apa? Pertama, tergantung tadi dari perbandingan antara ekuitas dengan modal diletakkan 1:4, dan tambah lagi satu lagi, setelah lolos 1:4 ditambah lagi apakah tingkat bunga yang dibebankan kepada perusahaan ini wajar atau enggak, gitu ya. Jadi ada dua kriteria, apakah bunga pinjaman komersil itu bisa lolos untuk masuk ke dalam biaya bunga menurut laba rugi fiskal. Gitu. Ada lagi pertanyaannya? Saya Pak. Ya, silakan. Bertanya Pak, mengapa pajak membedakan antara pembiayaan dari utang dan pembiayaan modal? Iya, betul. Kalau dari modal, memang pajak tidak memberikan aturan seperti tadi utang ya. Kenapa? Karena kalau modal, kalau kita mengembalikan investasi kepada pemodal, bentuknya apa? Bentuknya kan dividen tadi. Di Indonesia ada peraturannya bahwa pemberian dividen itu harus dari keuntungan perusahaan. Perusahaan untung dulu, baru kemudian dibagi keuntungannya dalam bentuk dividen. Gitu ya. Jadi itu tidak menjadi concern mungkin oleh pemerintah. Tapi yang jadi concern adalah utang. Gitu. Kenapa utang? Karena utang mau perusahaan untung atau rugi, dia harus membayar biaya bunga, gitu ya. Semakin besar utangnya, semakin besar juga biaya bunga yang harus dia tanggung. Nah, semakin besar biaya bunga yang dia tanggung, maka ada potensi ya, semakin kecil laba kena pajaknya, penghasilan kena pajaknya, bahkan tadi bisa minus, gitu ya.
Kalau minus, pasti nggak bayar pajak. Kalau berkurang, pasti pajaknya makin kecil. Nah, ini terutama kalau kita bicara dalam konteks pajak internasional, ini bicara tentang perusahaan-perusahaan PMA yang punya induk di luar negeri, tapi punya anak gitu ya, di Indonesia. Perusahaan induknya nggak mau nanam modal besar di Indonesia, gitu kan? Karena dia mungkin masih ragu nih, bakal untung atau enggak perusahaannya. Ya udah, saya kasih aja utang yang sebanyak-banyaknya. Jadi mau untung mau rugi, ini perusahaan pasti ngasih uang ke saya dalam bentuk biaya bunga. Nah, itulah yang tidak diinginkan oleh pemerintah kita di dalam otoritas pajak, sehingga diaturlah, boleh begitu, kamu boleh memberikan utang, misalnya dari luar negeri, tapi kamu harus atur rasio antara modal dengan utang yang kamu kasih 1:4. Di luar itu maka kita nggak boleh biayakan, gitu. Oke, jelas? Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada? Oke, saya rasa kuliah kita pada hari ini cukup. Kita akan jumpa nanti di minggu depan untuk membahas topik yang lain. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak.